untung itu nggak jauh dari rumah. Oh, akhirnya cepat nyampe rumah. Cepat sampai rumah terus aku sampai menangis kejar gitu. Iya. Itu kalau di sana kalau ada duka atau apa itu dulunya tuh potong tangan, jari. Potong jari. Ya. Namanya tuh ikipeleng kalau di Wamena. Halo, assalamualaikum Sobat TV, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya nih? Nah, kali ini kita berada di segmen Podcasta dan sudah bersama kita Kak Nonce yang asalnya dari Papua, di mana? Dari Puncak Jaya. Puncak Jaya. Tapi domisilinya di Wamena. Oh, domisili Wamena. Di Wamena. Oke, langsung kita sapa karena kita bakalan tanya-tanya seputar budaya yang juga ada di sana gitu. Halo Kak Nonce. Halo. Makasih loh ya udah sempetin hadir di kita. Gimana udah berapa lama di Surabaya? Ini sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Oke. Pulang ke Papua setiap kapan biasanya? Kemarin Desember baru pulang. Oh, Desember baru pulang. Berarti setiap tahunnya terjadwal nggak sih pulangnya? Tidak terjadwal. Oh, tidak terjadwal. Oke. Berarti Kak Nonce di sini kuliah? Iya, di sini kuliah. Kita juga pengen tahu nih bahasa daerah Papua itu unik gitu, hampir sama kayak Madura sih ya sebenarnya gitu. Kalau bahasa Papuanya kalau kita menyapa tuh apa tuh? Wah, kalau di daerah saya tuh wah. Oh, wah, Iya. Oh, gitu. Jadi Oh, kalau ada orang datang, wah gitu. Oh, itu artinya apa? Itu kalau diartikan misal kita kasih sesuatu ke orang, bisa terima kasih. Oh, gitu. Iya. Wah, gitu ya. Terus apapun itu tapi wah gitu. Oh, wah gitu. gitu ya. Kalau menyapa hai kayak gitu sama? Kalau hai, kami kalau di pegunungan pakai wah juga. Oh, wah juga. Iya. Oh, jadi wah itu bisa menyapa dan juga ucapan terima kasih. Iya. Oke, gitu. Untuk meninggalkan tempat kelahiran tuh biasanya susah gitu kan. Iya. Kita kan sudah nyaman gitu lah Iya. kan ya kalau sudah di tempat kelahiran itu. Itu apa sih mungkin selain karena ingin menuntut ilmu yang akhirnya membuat Kak Nonce itu oke deh aku harus keluar, aku harus pindah nih gitu dari Papua. Kalau itu ada banyak hal yang buat saya kayak yakin sekali harus kasih tinggal nih dari kelahiran saya begitu. Itu ada trauma, ada juga karena memang pengen tahu ini dunia luar itu seperti apa begitu. Dunia luar dari Wamena karena di Wamena itu pikiran saya dan mungkin teman-teman yang lain tuh pikirannya kayak cuman kayak tertutup gitu. Oh, gitu. Kenapa? Pikirannya tuh kayak karena mungkin kendala kami tidak bisa lihat dunia luar mungkin karena kendala media sosial itu. Oke. Iya. Internet berarti belum masuk ke sana. Ada tapi tidak semua Susah orang gitu. itu pakai Oh, gitu. gitu. Iya. Gitu. Kalau untuk beberapa orang yang mungkin punya ya HP, punya Android, bisa. itu bisa pasti. Oh. Tapi kalau yang tidak sama sekali berarti tidak tahu bagaimana. Tapi dunia luar. Kak Nonce boleh untuk keluar kota? Tidak boleh. Oh, sempat. Dari keluarga itu tidak boleh sekali. Oh, gitu. sempat ditentang berarti Sempat ya. ditentang. Tapi karena kan punya niat begitu untuk tahu dunia selain Wamena, selain Papua seperti apa. Nah, punya niat seperti itu tapi belum yakin. Tapi satu waktu tuh ada trauma begitu. Traumanya Jadi, kenapa? Traumanya tuh waktu itu saya kan pulang di tempat saya tuh ya kalau perempuan lebih baik jam 4-an nggak usah keluar gitu. Jam 4 apa tuh? Jam 4 sore. sore. Itu kenapa nggak boleh keluar? Apa karena memang suasana di sana gelap banget atau gimana? Bukan gelap banget tapi itu ada banyak hal macam mungkin pokoknya hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai perempuan mungkin saya terjadi begitu. Jadi lebih bagus tidak keluar begitu. Tapi waktu itu saya pulang habis ibadah begitu. Biasanya ibadah pemuda. Kebetulan pulangnya agak larut, mungkin jam-jam 7-an gitu. Pulang di situ ketemu orang, salahnya tuh aku sapa, harusnya tuh aku nggak sapa gitu. Tak sapa itu dikejarin aku, dikejar. Oh, Kak Nonce dikejar? Iya dikejar gitu. Pertama dihalang terus dia kayak itu ngancam sendiri, aku kan, begitu, ngancam aku. Itu Sendiri. Sendiri. Iya. Waktu itu naik apa? Jalan kaki. Jalan kaki? Iya. Terus kebetulan rumah saya tuh jauh dari jalan raya itu, jadi kalau sudah mau masuk ke kompleks rumah itu gelap. Gitu. Jadi jalannya cuman kecil, kebun-kebun, terus pohon. Jadi itu gelap banget. Oh iya. Gelap banget Itu gitu. Kak Nonce sendirian? Sendirian. Terus yang disapa? Sendirian juga? Sama kawannya. Oh, berapa orang? Berapa? 2. Iya. Tapi yang balik kejar aku tuh cuman 1 orang. Gitu.
habis itu pokoknya udah trauma paling berat itu. Padahal waktu itu tuh dalam saya punya pemahaman itu kan orang-orang semua tuh kayak takut dengan wamena, takut dengan itu, tapi pemahaman saya macam ini rumah saya, kenapa saya takut gitu. Jadi saya kayak tidak punya rasa takut sama sekali gitu. Seperti itu, tapi semenjak hari itu buat saya kaki ringan, sudah tidak punya rasa takut untuk keluar dari wamena begitu. Terus waktu itu dikejar? Iya dikejar. Untung itu nggak jauh dari rumah. Akhirnya cepat nyampe rumah. Cepat sampai rumah terus aku sampai menangis kejar gitu, menangis. Habis itu ada abang sama om. Itu mereka keluar kejar lagi tuh cowok. Iya. Mau ditangkap tapi sudah kabur. Iya. Itu saja alasannya. Mungkin paling kuat paling akhir ini yang buat bisa gitu. Tapi kalau datang ke sini kayak bisa enak sekali ya hidup di sini sampai jam 9 malam cewek gitu bisa keluar jam 1 masih ada. Masih jauh lebih aman gitu. Iya, gitu. lebih aman. Oke. Terus yang buat Kak Nonce trauma apa lagi? Selain itu pernah itu waktu di pasar. Itu pas di pasar itu tiba-tiba itu ada pembunuhan. Jadi orangnya udah tumbang aja begitu. Ditikam. Berarti masih tertancap tuh. Iya, kurang paham itu bagaimana tapi udah mati begitu. Udah jatuh, orang sudah pada rame-rame itu saya sudah tidak berani lagi untuk kesana gitu. Cuma dari jauh saja. Oh, nggak ketahuan sampai waktu itu? Itu karena kenapa? Mungkin diproses secara hukum mungkin. Iya, tapi saya tidak macam cari tahu sampai ke sana gitu, tidak. Berarti jeda kejadian yang dikejar orang dengan melihat kejadian pembunuhan itu jauh nggak? Jauh. Iya. Tapi ada beberapa kejadian ya? Iya, kejadian. Iya. Berarti itu yang anggaplah istilahnya Tuhan memberikan jalan ya, jawaban gitu buat Kak. Biar biar ini loh ternyata yang awalnya ragu untuk keluar dari Papua gitu ya, atau mau belajar lah ya di luar Papua gitu. Akhirnya lebih yakin. Apa sih yang awalnya katanya orang tua tidak setuju ya kan? Iya. Apa sih yang akhirnya membuat orang tua Kak Nonce oke deh kamu nggak apa gitu? Itu karena saya maksa begitu. Iya, saya maksa macam saya sudah macam padahal itu ditawarin apapun udah kok sekolah di sini saja nanti mau belikan ini nih gitu. Ternyata itu nggak ampuh. Tapi tidak mau gitu. Tidak mau. Pokoknya sudah yakin sekali untuk ke Jawa gitu. Tapi Kak Nonce tetap cinta kan dengan Papua kan? Dengan kota kelahiran kan? Iya, tetap. Iya, betul. Jadi hanya ingin mencari ilmu ke dunia luar kayak gitu. Dan nantinya ilmu yang dibawa sama Kak Nonce itu akan bermanfaat juga ya buat Papua ke depannya gitu. Ya, karena menurut saya secara pribadi kita tidak pernah tahu kita lahir dari mana gitu. Kita lahir dari jadi suku apa, kita akan seperti kulit apa, rambut apa kita kan tidak pernah pilih kan. Menurut saya kita lahir di Papua itu untuk sesuatu hal di Papua begitu. Iya benar. Jadi alasan saya punya trauma dan saya tidak akan balik lagi itu tidak begitu. Saya akan balik seperti itu. Tapi akan memperbaiki ya kan. Minimal dari lingkungan sekitar aja dulu ya. Di pegunungannya di mana? Lembah Baliem. Iya. Betul. Iya, kalau tempat tinggal di Lembah Baliem, di Wamena. Lembah Baliem ya? Iya. Oke. Berarti kan ini Kak Nonce kan di Lembah Baliem. Itu apa aja sih budaya yang ada di sana? Mungkin kita di sini kan beda-beda budaya nih. Mungkin buat Sobat TV yang masih belum tahu apa aja sih? Mungkin yang paling unik ya. Itu kalau di sana kalau ada duka atau apa itu dulunya tuh potong tangan, jari. Potong jari. Ya. Namanya tuh ikipeleng kalau di Wamena. Artinya? Itu potong jari artinya. Ikipeleng. Oke. Dan yang melakukan ikipeleng itu orang-orang terdekat kah atau tetangga atau siapa sih? Kalau orang-orang terdekat gitu. Oh, orang-orang terdekatnya. Keluarga intinya. Itu wajib melakukan ritual itu. Kalau dulu itu wajib. Iya. Tapi kalau sekarang sudah tidak. Sekarang sudah tidak. Tapi kalau dari keluarga Kak Nonce sendiri ada? Kalau keluarga pernah ada jadi pelaku itu enggak sih? Kalau dulu sekali ada. Tapi kalau sekarang itu mungkin kakek. Ya itu tuh. Tapi itu bukan tangannya yang dipotong. Kalau tangan itu pada umumnya tuh wanita kan. Jadi beda. Kalau laki-laki beda, perempuan beda. Kalau kakekku tuh masih hidup sampai sekarang itu telinganya yang dipotong. Katanya tuh karena dulu tuh bandel
nakal gitu. Oh. Makanya dipotong telinganya. Itu telinga dipotong semua? Iya, enggak. Cuping telinganya yang Oh, dipotong. cuping telinganya Iya. aja. Oke. Itu siapa yang melakukan potong itu? Orang tua. Orang. Bisa ayah, bisa om, Oh, gitu. bisa keluarga dari pokoknya orang tuanya. Di sini kita menarik sekali ya. Di sini kita juga bisa belajar kalau sebenarnya adat istiadat setiap daerah itu pasti berbeda-beda dan punya tujuan dan maksudnya masing-masing gitu ya. Tapi sebenarnya yang dilakukan kakek dari Kak Nonce itu karena bukti tanda beliau berduka atas meninggalnya siapa waktu itu? Itu kan ini bukan kakek tapi kayak nenek. Oh, Iya, nenek. Oh, Iya. nenek. Oma ya? Kalau yang tadi telinga itu baru kakek. Oh, yang Itu pun karena mungkin ada sesuatu macam melanggar satu hal yang mengenai budaya gitu. Oh, berarti dipotongnya telinga itu bukan karena atas meninggalnya seseorang? Bukan. Oh, tapi karena ada hal lain. Iya, hal gitu lain. ya. Nah, kalau jari tangan itu baru karena ada orang-orang inti dari keluarga meninggal gitu, orang-orang yang kita sayang seperti itu. Oh, gitu. Nah, itu pun karena kan tangan itu kan melambangkan banyak hal. Oke, Iya. Ya. Karena itu tangannya yang dipotong. Jari semua. Tidak, ibu jari tidak biasanya. Oh, ibu jari. Cuman juga. 4 jari ini, 8 jari ini aja. Oh, terserah milihnya Iya. yang mana. Oke. Terserah potong. Kenapa kok tidak ibu jari? Karena kalau ibu jari itu kalau dipotong itu pasti meninggal. Iya. Jadi jarang sekali ambil jari, ibu jari. Jadi ibu jarinya ditinggalkan terus yang 4 ini dipotong. Biasanya di sini di apa? Di pas tengah Iya, pas telunjuk tengah ini telunjuk ya? ini ya. Oh, oke. Potong. Itu yang melakukan pemotongan siapa? Kalau neneknya Kak Nonce? Itu bisa sendiri, bisa juga saudara. Oh, gitu. Iya. Proses potongnya potong langsung kah atau mungkin ada semacam kayak ritualnya gitu? Kalau di Papua pegunungan sendiri tuh beda-beda budayanya. Oh, beda-beda. Iya. Oh gitu. Iya, tapi dulu itu biasanya pakai apa? Dulunya tuh pakai macam bambu itu ditajamkan, Oke. dipotong. Bisa juga pakai batu yang tajam. Gitu. Wow. Terus untuk pengobatannya sendiri? Pengobatannya sendiri itu ada pemahaman kalau biar rasa sakit itu Oh, gitu. mengalihkan rasa apa kehilangan itu gitu. Oke, oke. Jadi saking tapi dulu itu ada pengobatan dari daerah begitu. Itu macam daun-daun dan lain-lain itu bisa membantu gitu. Jadi dulunya pakai itu, tapi kalau sekarang kan udah ada obat-obat. Jadi pakai obat-obat yang Berarti semakin sakit yang kita rasakan, semakin besar beratnya kita kehilangan Iya. orang itu. Oh, gitu. jadi itu kayak rasa ungkapan dari rasa duka itu. Seperti itu. Berarti dulu Kak Nonce sempat nanya-nanya ya? Iya. Karena kan sampai sekarang kan ada kan ibu-ibu di pasar Iya, gitu iya, iya. tangannya kurang gitu. Oh, iya, Jadi iya, iya, benar. pasti saya kan penasaran terus tanya ke orang tua. Tangannya kenapa bisa begitu? Tapi di sebagian daerah masih ada yang memperlakukan itu. Masih Masih ada. Iya. Tapi di lembah balemnya Lembah Baliem tuh masih banyak. masih ada juga. Iya, masih banyak. Masih berlaku. Iya, tapi kalau sekarang mungkin yang muda-muda itu sudah tidak ya. Oh, yang mudah-mudahan Iya, sudah tidak. sudah tidak melakukan hal itu. Tapi mungkin untuk teman-teman yang masih terikat sekali dengan tradisi budaya itu mungkin masih melakukan itu. Oh gitu. Iya. Berarti memang sebagai bentuk ungkapan ya waktu Iya, itu ya. sebagai bentuk ungkapan. Berarti dulu Oma masih ada atau? Kebetulan tahun lalu. Oh, sorry ya. Iya, enggak, tidak apa-apa. Terus ada apa lagi untuk budaya di tempatnya Kak Nonce? Kalau banyak, kalau Banyak, budaya, ya? iya banyak sekali. Kalau sekarang, kalau ini bukan budaya, tapi ini sekarang perang suku tapi dijadikan tarian sekarang. Oh, gitu. Jadi setiap tanggal 17-an, sebelum tanggal 17-an berarti tanggal 10-an, itu ada festival. Festival namanya, apa? Namanya Festival Baliem. Festival Itu Baliem. iya, jadi mereka tarian kayak perang-perangan gitu. Dan itu tuh perlengkapannya semuanya itu sama dengan mereka yang dahulu gitu. Nenek moyang kami punya peralatan untuk perang gitu. Kebanyakan dari kayu gitu ya. Macam mereka pakai panah, bulu burung gitu. Oke.
Itu satu lawan satu rivalnya. Kalau Atau bergrup gitu. grup. Oh, bergrup. Iya. Oke, sampai ada yang parah nggak sih? Tapi ini tuh macam cuman sekedar tarian gitu. Oh, tarian. Iya, tarian terus kayak tidak sampai apa? Melukai gitu Tidak, ya. Oh, tidak tidak sampai sampai, iya. melukai. Kak Nonce dulu tadi juga sempat di off cam bilang katanya ada sebuah, kalau misalkan di tempatnya ada Iya. orang sakit itu ngeceknya di hewan, maksudnya gimana tuh Mas? oh itu kalau semisal ada yang sakit Ya. terus berobat nggak sembuh-sembuh, itu biasanya tuh mereka misalnya babi atau ayam itu disembeli gitu. Oh, disembeli. Disembeli terus dicek internalnya misalnya jantung, paru-paru atau apa rusuknya begitu. Mungkin ada sesuatu yang beda begitu. Oh, berarti ketika ada di hewan itu yang bagian dalamnya itu berbeda, berarti sakitnya di bagian Iya, situ. sakitnya di bagian situ. Terus biasanya tuh dibersihkan pakai air, habis itu didoakan. Oh, diambil berarti organnya. Organnya tuh nggak diambil, dibersihkan. Oh, kayak- dibersihkan iya, aja. dibersihkan aja gitu. Terus didoakan itu kita kayak meyakini kalau itu akan mengurangi atau menyembuhkan orang itu gitu yang sakit. Oke. Dan memang responnya sembuh. Iya, Setelah berapa lama melakukan ritual itu? Biasanya? ada yang sembuh, Langsung sembuh waktu nggak itu? langsung sembuh. Bisa dengan pengobatan dibantu, terus dengan doa-doa seperti itu sembuh gitu. Itu mencari dulu atau ke gimana? Atau perantara menyembuhkannya atau mencari letak sakitnya? Itu lebih ke mencari kayak letak sakitnya gitu. Letak sakitnya. Iya. Kalau misalkan di dadanya, berarti di apa? Iya, Disembelihnya dilihatnya kayak di bedanya di dadanya gitu. Iya. Untuk doa-doa tertentu atau bebas? Itu doanya secara Kristen tetap. Oh, tetap. tetap seperti biasa. Seperti biasa. Tapi ini mungkin macam budaya yang dicampur dengan religius gitu. Hal itu berlaku di semua daerah. Hampir kalau pegunungan itu hampir semua daerah. Oh, di pegunungan Iya. hampir semua ya. Di Hampir Lembah semua. Baliem masih semua tetap. Masih. Iya. Sebelum di Surabaya kemana? Kalau sebelum di Surabaya dulu saya SMK di Jogja. Oh, di Jogja. Iya. Peralihan antara Papua dan Jogja itu pasti kan jauh sekali. Jauh. Ya kan? Semuanya jauh. Itu gimana mengalami shock culture itu berapa lama sih? Itu macam Papua itu sama Jogja itu bedanya tuh Iya, jauh. jauh banget. Kalau Surabaya itu masih ada. mending lah ya. Itu kaget, itu sampai baru 3 bulan saya sudah mau pulang. Mau pulang. Iya. Karena betul-betul kaget gitu. Kagetnya dari segi bahasakah atau dari apa tuh? Mungkin bahasa, Oh, cara bahasa. hidup dan lain-lain itu kan beda sekali. Contoh, kalau kami di Papua tuh pegunungan hidupnya tuh berkelompok gitu. Oh gitu. Iya, masih Kompak berkelompok. ya berarti ya. Iya. Jadi kami kalau di sini kan satu keluarga, satu rumah cukup satu kepala keluarga ya kan. Kalau di Papua satu rumah bisa 2-3 kepala keluarga dalam satu rumah. Gitu. Oh gitu. Iya, masih sampai sekarang kayak gitu. Jadi saya biasa untuk tinggal dalam satu kelompok yang lebih besar gitu. Jadi kalau sendiri itu kayak Sepi kurang banget gitu. Kayak sepi gitu. Nah, jadi pas datang ke Jogja itu betul-betul sendiri. Itu kayak iya Tuhan mau pulang. Tuhan mau pulang. Tapi untuk keluarga masih di Lembah Baliem. Iya masih doang. Masih ya. Iya. Oke. Tapi pernah mengalami kesulitan nggak sih untuk diterima di lingkungan yang baru sama teman-temannya gitu waktu itu? Kalau itu kebetulan di SMK saya ini macam banyak sekali anak timurnya gitu. Oh gitu. Iya. Oh, justru banyak orang timur ke Jogja Iya, ya. banyak. Banyak macam dari NTT. Itu banyak begitu. Jadi nggak susah ya. Enggak terlalu sulit gitu. Ha- Tuh, ha- ha. kalau Jogja juga kan orangnya kan ramah gitu kan. Jadi aman-aman aja. Hal apa yang paling disulitkan selama perpindahan itu? Cara hidupnya itu sudah paling Gitu. sulit. Biasanya Kalau- rame. Iya, gitu biasa ya. rame. Kalau mau bilang harganya dan ini murah banget gitu. Oh dibanding di Dibanding Papua. Papua ya. Papua paling murahnya berapa? Kalau dirupiahkan lah gitu. Dirupiahkan. Perbandingannya lah, misalkan Beli satu bungkus bakso. Di sini kan Kalau di sini 10 ribuan dapat, 12 Iya, ribu dapat. sebelum- Di sana 20-an, 22. Itu bakso sepiring. Itu baksonya cuma dapat 3 mungkin. 3 terus kecil-kecil itu sudah 20-an itu. standarnya 20 ya, 20 Iya. sampai 50 ada. 50
tahu ikan tongkol pakai Iya, iya, nasi iya, iya, sayur iya, iya. 45.000 itu. 45.000, astaga. Tapi itu di Wamena itu. Oh, di Wamena. Iya. Oke. Tapi kalau di Jayapura mungkin lebih murah. Oke, wow. Karena memang aksesnya yang mau menuju ke sana pun Iya. susah ya. Oh, makanya lebih mahal. Lebih gitu. mahal. Untuk Kak Nonce biasanya pulang ke rumah ke Papua tiap kapan? Setahun sekali, 2 tahun sekali, atau nggak nentu? Nggak nentu. Nggak nentu ya? Iya. Soalnya harganya juga tuh kan Iya betul. tarik nafas. Wah ini jadi kita bisa tahu ya kalau ternyata banyak banget budaya-budaya di Indonesia. Jadi kita tetap bisa nambah wawasan ya kan. Dengan adanya Kak Nonce kita bisa tahu nih buat sobat Atifah yang masih belum tahu gimana adat-adat di sana, dan ternyata banyak banget gitu ya. Mungkin masih ada yang masih belum dengar cerita tentang ini, ternyata oh ada loh gitu ya kan, budaya kayak motong jari kayak gitu, dan itu terjadi di keluarganya Kak Nonce sendiri ya. Oke. Ya, tapi pernah kangen gak sih sama keluarga? Kangen banget. Kangen banget. Solusinya gimana? Solusinya Video call. kadang telepon. Oh, gitu. Tapi kalau itu jaringannya baik. Oh, Kalau iya. jaringan jelek, ya Di sana adanya apa providernya? apa ya, jaringan sulit di sana. Sulit. Iya, di tempat saya terutama. Itu tapi ada HP. ada. HP ada. Oh, gitu. Ada, tapi tahu HP Nokia Yang dulu banget. yang dulu banget, malah itu jaringannya bagus di sana. Oh iya. Iya. Ya, justru HP-HP Android itu ya. itu Iya, Android sedikit. sulit. Oh, berarti Tidak kalau bisa. Kak Nonce sudah pulang itu susah dihubungi. Iya. Tapi kalau untuk telepon pakai Nokia itu bagus. Oh, Iya, gitu. jaringannya lebih mendukung sih. Oh, mungkin ada motivasi yang buat yang nonton nih. Motivasi dari saya itu, kita memang punya banyak perbedaan, tapi perbedaan itu keunikan dari kita, seperti itu. Tetap semangat, lalui saja, pasti bisa. Dicoba saja dulu gitu. Apapun itu ya, jangan bikin kita punya pikiran-pikiran tentang dunia luar itu buat kita tidak mau untuk keluar. Sebenarnya kalau kita mau maju, berarti kita harus keluar gitu. Seperti itu. Iya benar. Keren ya kata-katanya. Kalau kita mau maju kita harus keluar gitu ya. Karena kalau kita selalu berada dalam lingkungannya kita gitu-gitu aja, nggak akan pernah maju. Iya. Ya kan? Iya benar. Wow. Oke. Akhirnya kita bisa dapat cerita. Kita dan banyak motivasi, belajar ya kan? banget. Belajar banget. Oke. Dan buat Kak Nonce, thank you ya udah share pengalaman hidupnya. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Rencana habis kuliah mau ngapain nih? Kalau abis kuliah rencananya mau cari pengalaman dulu di sini mungkin. Oh, di Surabaya jatuhnya ya. Oke, semoga sukses Amin. cita-citanya tercapai. Amin. Dan buat sobat ATV, thank you udah nonton sampai detik kali ini, dan ambil positifnya, buang negatifnya, dan tetap semangat. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.